Pyongyang menjadi saksi pertemuan penting antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, dan Menteri Luar Negeri Korea Utara, Cho Son-hui, pada hari Sabtu, 11 Oktober 2025. Kunjungan ini, yang dimulai sehari sebelumnya pada Jumat, 10 Oktober, menandai kunjungan pertama Sugiono sebagai Menteri ke Ibu Kota Korea Utara. Tujuannya tegas, memperkuat persahabatan dan kerjasama bilateral di berbagai bidang, sekaligus menghadiri perayaan ulang tahun ke-80 Partai Buruh Korea, partai penguasa negeri tersebut. Dalam pertemuan itu, kedua pihak menandatangani nota kesepahaman untuk membentuk mekanisme konsultasi rutin. Langkah ini bukan sekadar formalitas. Ia mencerminkan komitmen nyata untuk membangun saling percaya setelah keterputusan panjang. Sugiono sendiri menyatakan, melalui unggahannya di platform X, bahwa diskusi difokuskan pada upaya memperluas kerjasama di berbagai sektor. Ini adalah kunjungan pertama Menteri Luar Negeri Indonesia ke Korea Utara sejak tahun 2013, ketika Marty Natalegawa melakukan hal serupa, sebuah jeda 12 tahun akibat pandemi dan ketegangan geopolitik. Secara historis, hubungan Indonesia-Korea Utara selalu berpijak pada prinsip non-blok yang dianut Indonesia sejak era Soekarno. Meski Korea Utara menghadapi sanksi ketat dari Dewan Keamanan PBB terkait program nuklirnya, Jakarta tetap menjaga pintu diplomasi terbuka. Kunjungan ini bertepatan dengan pembukaan kembali Kedutaan Besar Indonesia di Pyongyang, yang sempat tutup pada tahun 2021 karena pandemi COVID-19 dan baru dibuka ulang awal tahun ini. Fakta ini memperkuat narasi bahwa Indonesia tidak hanya ingin melanjutkan dialog, tapi juga membangun fondasi konkret untuk kerjasama ekonomi dan budaya, seperti perdagangan rempah atau pertukaran mahasiswa, bidang yang minim kontroversi namun berpotensi besar. Langkah ini adalah strategi jitu bagi Indonesia di tengah dinamika Asia Pasifik yang memanas. Dengan ketegangan di semenanjung Korea yang terus berlanjut, serta pengaruh Cina dan Amerika Serikat yang saling tarik-menarik, Indonesia berposisi sebagai penengah netral. Nota kesepahaman tadi bisa membuka ruang bagi isu kemanusiaan, seperti bantuan pangan untuk rakyat Korea Utara yang kerap mengalami kelaparan kronis tanpa melanggar sanksi internasional. Namun, risikonya nyata. Kritik dari Barat bisa muncul, menuduh Jakarta melunak terhadap rezim isolasionis. Data dari Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan, perdagangan bilateral tahun lalu hanya mencapai sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat. Terlalu kecil untuk menimbulkan kekhawatiran besar, tapi cukup untuk membangun kepercayaan. Pada akhirnya, pertemuan ini bukan sekadar kunjungan protokoler, melainkan sinyal kuat bahwa diplomasi Indonesia tetap teguh pada prinsip bebas aktif. Di era ketidakpastian global, langkah seperti ini memperkuat posisi Jakarta sebagai aktor kunci di ASEAN, sambil menjaga keseimbangan dengan mitra tradisional. Jika diikuti tindak lanjut konkret, hubungan ini berpotensi menjadi model bagaimana negara berkembang bisa berkontribusi pada perdamaian regional tanpa terjebak dalam polarisasi besar. Indonesia telah membuktikan diplomasi bukan soal kekuatan militer, tapi keberanian membangun jembatan.